Kita lanjut ke sesi 2 Pak. Di sesi 2 ini tentang, nah ini yang tadi saya sampaikan, at-tadqiyah. Ini kurang tasdid di sini, harusnya ada tasdid. At-tadqiyah. Hadisnya dari Aisyah. Nah ini Israni hafiztuhuma, ini kata Shaddad bin Aus. Ada dua hal yang aku pegang teguh, hafiztuhuma an Rasulillah, dari Rasul. Inna Allah katabat ihsan. Dan seterusnya, yang pertama, fa idza qataltum, kalau ngebunuh, kalau berperang kemudian membunuh musuh, ahsinul qitlah, sing bener, sing rapi ngabunuh nanti. Jangan sampai menyayat-nyayat, dicacagan, langsung dibunuh. Itu kalau dalam konteks berperang. Maka fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha atau dzibha. Kalau engkau menyembelih, sempurnakan sembelihan, jangan sampai prinsip kesejahteraan hewan itu terlupakan. Nah, apa yang harus dilakukan? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan bilahnya. Nanti ini sudah ada bilahnya. Kemudian ada ayat tisu kan? Bisa slash tisu tak? Biasa tuh, slash tisu bisa. Jadi kalau indikasi ketajaman nanti kita praktekkan. Nah ini indikasi ketajaman yang akan dipraktekkan sebagai bukti bahwa kita melakukan wal yuhidda ahadukum syafrotahu, tajamkan. Syafrot itu bukan golok, bukan pisau, tapi alat sembelih. Batu bisa tuh? Bisa. Jadi kita pahami dulu, lantas yang nyaman di kita yang bagaimana. Nah, saya lihat dulu ya. Nih, ini golok atau pisau? Golok. Nah, ini kategorinya golok pisau. Golok. Nah, ini coba. Ini pisau. Coba slice tisu. Biasa hubungi nomor atas. Wis. Tapi oke nggak modal. Komo DKM harus punya inventaris. Itu Pak. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Nah, falsafah ini robika wanhar disebut nahar yang tadi saya sudah jelaskan. Ini untuk apa nahar? Wasapa sudut. Pak, yang faliurid itu belum di. Oh ya, sorry. Falyuri itu farihayafrohu, senang, gembira. Gabihan tahu hewan sembelihan, senangkan hewan sembelihan. Kumaha prinsip kesejahteraan hewan. Ada slide khusus, nanti Bapak bisa ngomong. Nah, kesejahteraan hewan itu kumaha? Jangan sampai anu tadina hewan perilaku alaminya itu mengembik, growing atau mengemo teh bisa ayam ini. Bisa ada. Nah, jangan sampai perilaku alami itu tidak bisa didapatkan oleh hewan kurban. Dibekam misalnya ditutup warai hari itu bisa. Termasuk kandang bersih atau lain. Maka fal yuri dzabihatahu, membahagiakan dzabihah hewan sembelihannya, salah satunya dengan sayatan yang cepat, mau tarik atau dorong. Nanti ada teknik penjelasannya. Mau tarik mau dorong kemana? Ada kelemahan dan kelebihannya. Saya alami dua-duanya. Dan Pak Agus ini yang pertama kali mengajarkan kepada saya untuk teknik sembelih dengan pisau beliau. Saya nggak punya pisau dulu Pak. Nah, jadi mudah-mudahan beliau sehat, banyak umur guru saya. Ini gitu Pak ya, itu yang yuri. Ini salah satunya kategori yang masuk pada pembahasan yuri kita bilang tahu adalah dengan sayatan yang cepat. Apakah satu kali? Kalau lebih dari satu kali Bapak belum terbiasa dengan satu kali sayatan, boleh. Dua, satu kali, belum sempurna kahanan deh, terus kalau hari dua kali boleh. Saya kumaha lamun tarik kahanap kalau hari gini ada satu urat yang belum putus, geus kaangkat pesona. Diutak gitu, kenal itu
sah penyembelihannya Pak. Dibahas juga dalam kitab ini. Maka gak boleh gak boleh maka itu salah satu bentuk dari yuri supaya hewan matinya cepat. Itu ya. Fasolil bi kawanha dan nahar. Fadainahu bidzibhin azim. Nah, Allah mengganti Nabi Ismail dengan dibhin, penyembelihan azim yang besar. Ini dalam As-Saffat ayat 107. Nah, maka apa itu nahar dan dabah? Kalau dabah itu di bawah, Pak. Mau dorong atau tarik, itu di bawah. Dan di bawah jakun, bukan di jakun, bukan di atas jakun. Bukan terlalu dekat ke dada. Terlalu dekat ke dada biasanya mereka jaga anu nakal, bawa bulu rada Pesanan. bukan pengalaman. Ngabejalan. Tapi menang dulu tak? Menang. Nah, pada hakikatnya nahar atau dabah itu adalah al-qat'u atau asyakku dalam bahasa Arab. Al-qat'u teh motong. Al-qat'u. Motong itu dengan dorong biasa nama kita peso dapur itu motong. Asyakku menyayat, menyobek. Tadi yang dicontohkan Kang Langgeng, ini namanya Kang Langgeng. Beliau adalah pembuat, jadi handmade, bilah-bilah sampai mancanegara internasional, sampai keluar. Bilah-bilahnya itu dipakai oleh set-set ternama di luar negeri. Lihat nanti Instagramnya. Kalau mau pesan nanti ke beliau aja, saya nggak akan promosi. Nah gini, bahwa nahar intinya memotong atau merobek. Apa? Kalau nahar di atas, ini bahasa fikihnya wasato suduri lil ibili wazaropah. Ibil onta, zaropah jerapah bisa dikurbankan. Kalau diternakan bisa jadi. Kalau hari ini tidak ada yang ternak jerapah, saya malah pada oke. Maka gak masuk zaropah itu. Maka zaropah yang dimaksud yang tadi di awal saya sampaikan itu adalah lama atau ilama, persilangan. Jadi kan ayat domba tapi lehernya panjang. Itu nahar Pak. Tidak usah dirobohkan juga, maka ini dekat dada atau di tengah dada, di tengah dada. Kemudian kalau zabah yang kita akan praktekkan dan kita akan latih ini adalah adzakar arba'ah. Ini kata Imam Syafi'i yang saya kutip. Adzakar itu memotong itu 4. 1. Al-hulqum. 2 al-mari. 3 al-wajadani. Al-wajadani itu 2 urat. Yang pertama al-hulqum itu saluran napas. Nah ini nih. Maju satu. Nah, ya, mana? Al-mari itu mana? Al-hulqum dulu saluran napas. Nah ini saluran napas. Kalau saluran napas itu, nah ini Pak, al-hukum itu istilahnya trakeanya. Nah kalau misalnya esofagus al-mari itu saluran makan. Saluran makan mana kan? Nah bawah. Kalau tidak salah saluran napas itu juga. Kalau saluran napas itu besar. Kalau saluran makan itu kecil ukurannya. Dia lebih elastis. Kalau napas tidak elastis. Napas tidak elastis. Bapak terang paralon pembuangan ke mesin cuci, kurang lebih gitu. Tapi saluran napas. Nah kemudian ada wajadain, ada 2 urat yang mengapitnya. Kanan kiri. Nah itu sebaik-baiknya sembelihan semua putus. Tapi ternyata para ulama mazhab berbeda pendapat. Beda pendapat Pak. Saya tidak cantumkan di sini loh Bapak ini. Nah, Jibu, kalau kata Imam Hanafi, ini saya cantumkan sedikit aja. Penjelasannya terlalu banyak. Kalau kata Imam Hanafi wajib memotong lebih dari 4. Ini 4 yang disebutkan. Lebih dari itu wajib. Wajib nah 4 lebih dari itu masuk kategori wajib. Cek Imam Hanafi. Kalau kata Imam Maliki labudda min qat'i jami'il hulqumi wa jami'il wajadain. Hulqum hungkul, saluran napas hungkul dan 2 urat darah kanan kiri. Mari tidak termasuk. Nih kata Imam Malik, la yasritu qat'al mari.
disyaratkan memotong almari, maka ini gak ada di penyembelihan manapun. Ini. Kemudian Pak, kalau kata mazhab Syafi'i dan Hambali, ini labu dan min qat'iqul khulqu semua. Jadi kudu sapat, tidak hanya disayat, tapi harus putus Pak. Putus kalau kata Imam Syafi'i, al-hulqumnya, al-urat nafasnya itu putus. Majara an-nafsa, ini saluran nafas, wal mani majara ta'am, saluran makan itu harus putus. Li'anal hayata tuqidu bi faqdihima, bahwa kehidupan itu tergantung pada kedua urat ini. Wa yastahibu qat'al wajadain. Adapun dengan dua urat darah kanan kiri itu sunnah. Itu sunnah, kita harus tahu dulu perbedaan para ulama mazhab sehingga kita tidak yang pertama itu sah sembelihan anak, padahal sah. Saya pernah alami itu, pernah kumaha, tidak ada lubang, gaya tarik, kurang lebih segitu tuh pisaunya, itu kan tadi pisau berapa bilanya? 3 panjangnya 30, 25. Nah lebih panjang sedikit 30 cm itu kagok untuk gaya tarik Pak. 25 ini sudah ideal. Harganya sabaraha? Nah ini ya, Pak, ini pernah terjadi, pernah saya alami. Ketika dia rada panjang, kalau ini sudah ideal. Kan harusnya begini ya. Kalau ada lubang di bawah enak. Panjang teh ngageduk Pak. Ngageduk, lebar bilah ke rusak. Apalagi di paping low. Itu terjadi. Nah maka ketika saya satu tarikan selesai, tapi sudah diangkat karena nggak ada yang ngawasi di sana. Sudah terangkat, ternyata ada satu wajan urat darah yang di bawah itu belum. Ternyata ketika kita nyayat, narik begini Pak, yang terbukanya itu tengah dulu ternyata. Kalau kita nggak ngambil dari dalam. Jadi dalam peragaan dua kali, nanti wajan urat darah yang di bawah itu akan terpotong. Pengalaman saya itu ketika nariknya kurang nanaga dihandap di belah dia misalnya Pak, itu yang wajan bawah khawatir tidak terpotong. Kumaha tuh? Tinggal gitu kan. Selesai. Sah. Imam Syafi'i wajan itu tidak wajib. Sunnah. Lanjut ya. Salat daging. Daging itu syaratnya apa? Bapak Muslim? Bapak balik? Bapak berakal? Ada orang gila? Saya cantumkan di sini tidak gila atau pingsan. Karena kalau pingsan kehilangan kesadaran, kewajiban, tidak masuk syarat, tidak boleh menyembelih. Maka mental lu harus kuat. Mental kuat. Rek awak leutik, rek awak badak, nu penting mental kuat. Asal syarat ini tidak lalai sholat, kata Imam Syafi'i. Di dalam hanya Imam Syafi'i yang mencantumkan wa huwa alladzi la yadhi'u sholata, tidak melalaikan, mengakhirkan sholat. Mampu karena Allah, niat. Jadi niatnya kalau atas nama bukan Allah, misalnya kangge kaluhun mana itu makruh hukumnya Pak, bahkan jatuh hukum haram. Sebagian ulama makruh, sebagian ulama haram. Termasuk hajat laut, pernah dengar? Iya. Menyembelih kerbau? Iya. Tapi bukan atas nama Allah, menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalaupun orang yang menyembelihnya orang Muslim, syaratnya ini ada syarat karena Allah atau bahkan sampai menyebut nama Allah. Bismillah, tasmiyah, dan takbir. Kita lanjut dulu. Waktu sembelihan. Ini waktu kan? Berdasarkan mazhab Hanafi, inda turunil fajri yauman adha wa yastamiru ila yaumil tsalits. Dari terbit fajar pada hari adha sampai menjelang terbenam matahari di hari ketiga tasyrik, itu batasnya. Setelah sholat meskipun sebelum khutbah. Nih, kalau kata Imam Hanafi, meskipun sebelum khutbah
kalau ada uzur. Kalau ada uzur boleh. Kalau madhab yang lain tidak boleh, harus khutbah dulu. Maka ini saya baca beberapa aja intinya. Kalau kata Imam Syafi'i, nah bima dokon rakaat ini wa khutbata ini khafifatin. Jadi kade bapak yang bertugas sebagai khotib Idul Adha, imam Idul Adha, tong panjang deui. Naon sunahna teh khafifatin. Khafif itu ringan. Jadi bacaan ayat yang dibaca ketika sholat nu pondok. Tapi ulah nun Allahu Akbar. Pondok teuing. Tapi kata para ulama, daripada membaca banyak halaman ayat dalam Al-Qur'an, mending surat tamat. Usul para ulama. Mending surat tamat. Pada ina atau ina mana? Itu isin mah. Nah, kurang lebih diringankan saja, disesuaikan, dan khutbahnya pun terpanjang teuing. Besar apakah khutbahnya 1 kali aja atau 2 kali? Kata Imam Syafi'i 2 khutbah berdasarkan khutbah Jumat, dikiaskan dengan khutbah Jumat. Karena abdi dongkap ka mimbar, beres, barakallahu li wa lakum, bade calik geuning teu aya kursi. Nagopa di mana? Untuk memisahkan dengan khutbah pertama dan kedua. Itu sunnah saja sebetulnya. Maka abdi kantos alim kitu deui, karena kan tidak terlihat Pak. Kalau di lapang yang terlihat, abdi harewas heula. Pak, punten nuhun kursi kan aya salihas kana. Ampun sia. Sanaos citos nu murah teh naon? Kursi anu plastik asal ge jojo teh naon? Nah, kita enggak akan membahas itu. Lanjut dulu. Nah ini, sekarang kita bahas tentang Bahimatul An'am. Untuk ini karena di download dari laptop saya ke PowerPoint, kemudian di share ke panitia, jadi ada beberapa yang tidak simetris nih. Harusnya ini boldnya ke sini ke Bahimatul An'am, terlalu teknis. Nah, ini juga harusnya tidak begini Pak, An'am itu nyambung, karena mungkin efek dari download. Punten ya. Ini kata Imam Hanafi, kita bahas dulu pandangan madhabnya. Kata kuncinya kata Imam Hanafi, atyabuhu malahman. Kata Imam Malik, litayyibil lahmi. Kata Imam Syafi'i, likasrotil lahmi. Kata Imam Hanbali, aksarul lahman. Saya tanya, Bapak di masjidnya, di wilayahnya lebih banyak sapi atau domba yang dikurbankan? Sapi. Kenapa? Banyak dagingnya. Berarti madhab Syafi'i Pak. Kalau begitu. Kalau madhab Imam Hanafi, atyabuhu malahman. Pokoknya lamun dibandingkan domba dan sapi, kalau ada satu hewan yang lebih baik dagingnya, kuantitasnya ya kualitasnya pilih eta. Kata Imam Hanafi. Kata Imam Malik, litoyib anu kualitasnya bagus. Maka kata Imam Malik, bukan sapi yang prioritas utama itu, afdolnya itu domba dulu, dan dombanya sesuai dengan usia itu atau sejenisnya. Nah, ada banyak istilah Pak. Ada gomnun, ada gonamun, ada mi'zun, ada jada. Jada itu anak domba, letih kacang. Boleh. Batas usia jada itu adalah 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Tapi tidak disepakati semua ulama. Akikah, kenapa ada yang 3 juta untuk satu anak laki-laki bisa 2 domba letih? Dan syarat domba atau kambing itu dan juga sapi itu domba kuri. Dombanya harus domba kepemilikan yang bapak dan ibu miliki. Namun domba batur berat, itu bisa domba batur kita sembelih. Maka ini harus betul-betul domba kuring, sapi kuring. Domba mana? Ulah nanya domba mana? Kabsun, nah ini yang ada di dalam hadis Nabi. Syatun, domba bika. Boleh nggak? Boleh. Sapi betina boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena kalau lihat di situasi Indonesia kita yang tropis masih banyak
yang jantan pun masih banyak, tidak akan kekurangan dalam peternakan. Nah ini Pak, kalau misalnya Imam Malik itu berdasarkan kualitas, kalau kualitas berarti ini karena daging domba. Kalau sana tuh daging domba mah kolesterol, cesaha. Terus selain daripada kolesterol, naon deui Pak? Penyakit. Hah? Darah tinggi naon deui? Samurat katigo itu yang bermasalah di dalam bumbuna anu ngabungguanana, karena kata Nabi ingin abyadhain, hindari dua putih. Cek Nabi, kalau mau kita makan dan minum sesuai sunnah, lain korma hungkul ihdiru abyadhain, hindari dua putih. Dua, milhun, uyah. Tau ngangge uyah, tau ngangge gula. Sehat. Makan daging domba namun yang sarakeun hirup. Cik kira-kira tanpa gula, tanpa uyah. Oh, itu godas. Nah, intinya hal-hal yang demikian itu teknis bahwa kesehatan atau kualitas daging kemudian menyebabkan implikasinya terhadap komplikasi penyakit yang diderita itu bukan karena dagingnya tapi karena bumbuanana. Bapak nuang daging domba di Indonesia jeung di Arab beda Pak. Sok Bapak ke Arab atau dengan bumbu rempah tertentu pasti akan kadar keasilannya, kadar garamnya akan diatur. Dan kalau batu uyahna diborolokeun. Itu dulu ya, ini kurang lebih tentang itu, bahwa unta itu 5 tahun masuk tahun ke-6 untuk 7 orang. Nanti kita bahas tentang pertanyaan yang ketiga dari Bapak tadi. Kalau yang nazar itu kumaha bedakeun? Kerbau, sapi ini minimal 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau domba ini usianya 1 tahun yang disepakati para ulama. Ulama jumhur mending 1 tahun, ulah jaga. Jangan jaga meskipun boleh. Masuk 1 tahun kedua. Masuknya ke tahun kedua, nah ini jaga masuk 6 bulan atau masuk ke bulan ke-7. Syaratnya gemuk, berdaging. Kalau kering, kerontang, tulang ngumpul, jaga temenan Pak. Itu haram. Kalau jaga, kalau mau yang ada ini mah 7 bulan Pak. Ini mah sudah 6 bulan Pak. Tapi lentik, tulang ngumpul. Ya, tidak ada dagingan jam nawek. Nah ini dari 611 sampai 616 sengaja Pak karena pembahasannya banyak saya tidak tampilkan kutipannya. Selanjutnya kita ini mandubat dan makruhat. Mandubat itu yang disunahkan, makruhat itu makruhnya. Yang disunahkan itu menjalin ikatan Rabtul udhiyah qabla tahrim ayamin li izhari rabbah fiha. Ini jarang dilakukan oleh DKM. Saya tanya Pak, ada nggak jamaah Bapak yang ketika membeli sapi ke Bapak, membeli domba melalui Bapak sebagai panitia atau DKM, aya henteu anu dinangna neneng heula. Itu aya Pak, ini jarang dilakukan, ternyata ini sunnah. Nah, Irfan Hakim tahu kan, diangon heula, diusapan heula, dipeluk heula. Nah, menjalin ikatan Rabtul udhiyah. Menjalin ikatan batin untuk apa? Li'izhari rabbah fiha, agar tertanam kecintaan kepada hewan. Lain penyelewengan, lain penyimpangan cinta bukan. Nah, kita udah menikah semua ya, ada yang belum, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik. Bapak yang berusaha untuk nikah lagi mudah-mudahan diizinkan istri. Amin apa? Aduh yang kayak di YouTube hampura pemajikan. Sudah muncul. Oke. Yang kedua syiar mengagungkannya, takzim, syiar. Ketika Bapak punya hewan untuk dikurbankan melalui media sosial, konvergensi media, perkembangan teknologi, maka boleh sok posting, sok syiarkan. Tapi jangan sampai hati ingin dilihat dan didengar. Itu kondisikan hati, kontrol hati sehingga orang lain tahu bahwa kita kurban itu karena syiar. Syiarkan, agungkan, karena inilah dalilnya dalam Al-Hajj ayat 32 min sya'airillah. Menyembelih sendiri Pak, inilah alasan kenapa. Selain daripada Juleha, Kementerian Agama, selain daripada Kementerian Agama dan juru sembelih halal, ada komunitas-komunitas lain. Bahkan kalaupun saya tidak membawa nama Juleha,
saya adalah orang yang pernah ikut pelatihan dakwah di Juleha, aktif. Maka saya buat ini versi sendiri, materi-materi bukan materi Juleha. Nah, jadi ini Pak, yang saya sampaikan, makanya tadi di awal alih-alih pelatihan kurang ngaji lah. Nah, ketika kita tahu nanti based on lapangan karena tidak semua seideal SKKNI. Bapak dan Ibu pernah pelatihan di mana? Kudu ngangge APD, kudu ngangge itu, ngangge ieu, tekniknya begini, cara perobohannya pakai squishy, pakai bali. Pak, ketika di lapangan sapi engkok saeutik luas. Terjadi Pak. Maka saya rekomendasikan dua. Kalau yang pertama itu nanti ada ya pembahasannya. Kalau sempat kita tonton videonya. Saya rekomendasikan satu yang paling ampuh cukup dengan satu orang dengan tali temali, dan ini tidak dipraktekkan punten oleh teman-teman kita di Juleha, karena yang mayoritas sekarang digunakan di Juleha adalah ikat pinggang, pinggangnya deret, kuncian kepala, kuncian kaki, ikat pinggang selesai. Ini tali nilon yang besar bukan? Diangkat, nah ini untuk ikat pinggang, tarik ikat pinggang selesai. Nah, kemudian penyembelih menghadap kiblat, kecuali darurat dengan mau. Mudhohi hadir, ayah dulu mudhohi adabha, menunggu sampai selesai, mati sempurna yang disebut dengan postmortem. Kalau bagaimana cara mengeceknya? Mata, toel, pupil matanya, ada respon atau tidak. Kalau sudah tidak ada respon, itu indikasi kematian. Terus buntut kalau sudah tidak gerak, dicocok, misalnya di tojos, tidak gerak, itu indikasi kematian. Meskipun kokojelan keneh, itu indikasi kematian berdasarkan ilmu biologisnya Pak. Tapi urang mah nuturkeun kana afdol nawe antosan nepi ka henteu gerak deui. Saya tahu ya. Nah, ini tidak mencukur dan potong kuku bagi mudhohi sampai dia berkurban. Hadisnya ayat. Doa sembelih, yaqulu dzabih bismillahi Allahu akbar, Allahumma hada minka wa ilaika. Sakit cukup. Allahumma sadayana. Allahumma hada minka wa ilaika. Allahumma taqabbal min. Sebarkeun namina boleh. Itu tambahan. Atau misal ada yang diteriakkeun, subhanallah Allahumma taqabbal minhu. Tak kudu ngajawab oke. Apakah perlu menyebutkan nama? 7 sapi misalnya, untuk 7 orang disebutkan adalah sapi sudah rebah dari 1 menit yang lalu. Masuk menit kedua, udah 5 menit, takbir heula, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma taqabbal hadi udiyahni, sebutkeun bin saha terus bila wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi Adam alaihi salam. Terus tawasul heula Nabi Adam Nabi Ibrahim. Lila teuing Pak. Stres tadi. Nah, lantas bagaimana? Ini perlu doa sembelih ini cukup dengan Allahumma hadza minka wa ilaika. Terus setelah sembelih sambung dengan wajah tu wajhiya lillahi. Mau pakai ini boleh, ini wajah tu wajhiya lillahi, foto sama dan seterusnya. Ulah ngaleos, teresep abi Bapak. Ningal beberapa penyembelih yang lain, leos. Sombong itu. Tengaleos. Itu kita lihat ada beberapa yang begitu, Pak. Merasa dirinya hebat bisa menyembelih. Hei, hewan matinya itu bukan karena tangan Anda, tapi karena Allah yang mengizinkan Anda memiliki kemampuan untuk menyembelih, dan hewan matinya itu karena Allah mewasilahkan kepada Anda. Nah, maka saya kan ada masuk nama beberapa sok Bapak lihat nanti ketika hari sembelihan ayam menahar bertebaran video itu biasa nama tarik atau dorong leos. Duka setelah ngaleos ngadoa atau henteu nama. Kalaupun dia berdoa, angka sampai geula ini. Moal lami dah. Bisa aja Mas. Tetap nah gitulah. Kalau mau misalnya setelah dari ngaleos mundur atau mengamankan pisau, berdoa. Ini wajah tuh dan seterusnya sampai selesai. Apakah ada doa yang lain? Ada, sekurang-kurangnya itu. Itu ya. Ini
doa sembelihan itu masuk pada sunnah sebetulnya, tapi yang diwajibkan itu adalah tasmiyah dan takbir. Kata Imam Syafi'i ada 5 hal dalam sembelihan ini, satu asyain astahibu inda dzabhi, kata Imam Syafi'i. Tasmiyah, sholawatu ala nabi, bersolawat. Hanya Imam Syafi'i yang mensunnahkan sholawat. Sapi ngamuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh, ruas nih. Ustaz, apakah pernah mengalami itu? Pernah, Pak. Ruas sapi kayak. Kumaha tuh? Nanti ketika kita pasang borongsong sapi kan bisa naik turun kepala nanti. Di dia ada cicing atau gimana boneka. Ya boneka cicing Pak, kayak kumaha. Jadi nanti kalau kita praktek, nanti pegangin, goyang-goyang. Goyang-goyang karena sapi di lapangan yang hidup tuh bisa cicing, itu bisa. Nah maka apa? Kata Imam Syafi'i, sholawat, salah satu sholawatnya apapun itu bisa menenangkan bisikan ke telinganya. Tapi punten, sholawat belum bersih jadi kosong beda. Ada orang yang dalam, ada orang yang biasa saja, tidak memandang penting sholawat. Hanya ketika sholat saja, beda sholawat yang diucapkan bersih dari jauh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sapi mengamu bisa cici. Bisa begitu, tapi itu biasa. Sudah. Istiqbalul qiblah ini sama takbir qobla au ba'da. Jadi takbir itu sebelum dan setelah penyembelihan itu sunnah kata Imam Syafi'i. Terakhir, ad-du'a bil qubul, berdoa agar diterima. Ini pembahasannya tadi Pak. Setelah ini kita selesai ya. Ini pembahasan masuk ke pertanyaan tentang kulit, masuk ke pertanyaan tentang distribusi, bahkan kepada orang yang sembelihannya nazar. Aduh, bentar ya jadi kadir padahal mah di laptop itu gitu. Fakulu min hawa ati'u qatina wal mu'tarra qadi'ah wal mu'tarra qulu wa dakharu wa tasaddaqu. Ini hadis pertama. Kemudian hadis keduanya, yut'imu ahlal bait as-sulusa. Ahlal bait 1/3. Wa yut'imul fuqara jiranihi sulus. Yut'im fuqara jiran, tetangga fakir lebih utama. Wa yatasaddaqu ala su'al. As-sulus sulus itu 1/3. Yatasaddaq disedekahkan, as-su'al itu orang yang meminta. Maka ada kategori berdasarkan hadis-hadis yang lain pun. Jadi kalau Imam Malik bahasanya begini, al-aklu minha sulusun, al-ihdaqu minha sulusun, at-tasadduq minha sulusun. Ini bahasanya lebih mudah. Dimakan 1/3 untuk kurban sunnah atau tatawu. Haram dimakan jika kurban nazar. Atau nazar itu include di dalamnya dengan membeli hewan dengan niat kurban, itu haram. Untuk ahli bait. Al-ihda diberikan, dihadiahkan kepada tetangga fakir. Ini lebih utama berdasarkan di sini. Fuqara jironihi, nya fakir nya tetangga, eta kudu kaperhatikeun heula. Dari 1/3 bagian. Kemudian saudara kerabat, rekan kerja bahkan boleh, orang kaya yang dihormati atau orang siapapun yang kita kenal. Kafir bukan harbi, makruh menurut Imam Malik. Selain Imam Malik boleh. Dia tinggal bersama kita, bertetangga dengan kita, atau rekan kerja bapak dan ibu misalnya, ada yang kafirnya, ada yang bukan muslimnya. Kafir sama itu bahasa paling halus dalam Al-Quran, hanya saja tidak biasa kita mendengar kata kafir seolah ini menjadi bahasa yang kasar padahal itu. Nah, jadi kafir mau pakai nada, mau pakai tidak, itu sama bahasanya halus Pak. Karena tidak bisa kuliah ayuhal kafirun, jadi non muslim tidak bisa. Nah, yang kafir tapi bukan harbi, tidak memerangi kita. Apakah ada kafir dini? Karena dini itu yang dilindungi oleh konstitusi yang negara berhukum Islam. Kita nggak pakai hukum Islam. Saya tidak sebutkan kafir dini di sini. Kalau negara kita negara berdasarkan hukum Islam, habis SKTI, bukan SKTI, dan tidak dengan khilafah misalnya. Nah ini Pak,
kita wajib melindungi kafir al-dhimmi yang di bawah sepengawasan atau seperlindungan negara. Nah kalau itu boleh. Kalau di kita intinya tidak memerangi kita. Kemudian 1, 2, 3 yang terakhir, tasadduq itu disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin yang meminta, fakir miskin yang tidak meminta. Haram setelah sembelih. Ini Pak. Tadi yang kita maksud menjual kulit. Ini hadisnya tidak saya kutip. Kulit, lemak, kaki, kepala, wol, bulu, rambut, susu. Asli. Dan bagian manapun, melainkan dibagikan atau diberikan. Kumaha ngajual, da kulit mah teu payu. Misalnya kulit mah teu payu dibagikan. Ngajual kumaha? Kulit itu hak yang berkurban. Boleh dan tidak bolehnya itu adalah siapa yang menjual. Ketika yang menjual adalah yang berkurban, haram Pak. Saya tanya, Ustaz itu ngajual sanes nu kurban, tapi panitia. Saya tanya dulu, wakil kurban bukan? Kalau wakil kurban, orang yang berkurban nyandakeun ieu kulit. Jatah bapak, jatah ibu misalnya, berdasarkan timbangannya yang 1/3 masuknya, berdasarkan 1/3-nya ini jatah bapak. Kemudian setelah itu dihadiahkan, melainkan dibagikan atau diberikan. Kasaha pasihkeun misalnya kalau Ustaz Wahyu Ustaz dinyanakeun kulit. Mangga Ustaz teu langkung eta mah kangge Ustaz we. Ustaz Wahyu teh gaduh yayasan. Yayasanana periode operasional. Ketika beliau menjual ke pasar, haram teu? Teu haram. Kenapa? Bukan pemilik atau orang yang kurban dari sapi yang dikurbankan itu. Itu kata kuncinya Pak. Jadi berdasarkan kepemilikan anak diserahkan ke DKM. Diserahkan. Kalau DKM siapa dulu? Nah kalau DKM juga panitia, wakil kurban itu biasa. Kalau misalnya maka berikannya ke perorangan Pak, ke individu, ke Pak RT. Misalnya Pak RT yang ngakeun, Pak RT ke mana? Misalnya ke DKM sama kene sebetulnya. Pak RT mah panitia nih. Nah maka kalau memberikan bahkan kepada panitia yang ikut bekerja itu bukan memberi ke atas nama panitianya tapi ke personalnya. Kalau ke personalnya sehingga kepemilikan itu beralih. Setelah beralih kepemilikan berhenti ke bermanfaatan mudhohi dari bagian-bagian hewan tertentu, nya cokornanya, sukunanya, susu maka itu masuk kategori haram. Makruh. Gitu Pak ya? Gimana perjawaban? Aman ya? Aman. Sok no. Kela tawa Kak, supaya sistematis ada setelah ini sesi tanya jawab. Nah ini tentang kulit yang tadi. Tentang kulit aman? Aman. Tadi Pak yang ketiga, kalau kurban nazar lantas gimana? Nanti ini kan di sini. Ini ada 1/3 untuk mudhohi, kemudian ini untuk dihadiahkan mudhohi. Jadi sebetulnya ada 2/3 hak orang yang berkurban. 1/3-nya jangan lebih untuk dikonsumsi. Karena di sini ada bahasa idakhiru, wadkhuru atau idakhir. Idkhar itu menyimpan. Bahkan kalaupun untuk kebutuhan stok makanan 1 tahun ke depan pun boleh, tapi lebih afdal habis di ayam tasyrik, di nahar. Nah maka ketika nazar bagaimana? Kalau dia ikut kurbannya kurban sapi, 1 dari 7 orang adalah kurban nazar. Pisahkeun heula. Setelah dipisahkan, itulah yang tidak boleh diambil panitia dan orang yang berkurban dan masuk dalam pembagian fakir miskin yang wajib disedekahkan. Gitu Pak. Kumaha atuh hitunganna? Silakan dihitung. Teknisnya mangga nyangkakeun sehingga ketika ditimbang turun misalnya 150 kilo bagi 7 dibagi 3, nanti 7 dibagi 3 ternyata 1/3-nya itu jatuhnya 8 kilo, 1/3 kedua 8 kilo, maka 8 kali 2 sabaraha? 16 kilo misalnya. Nah 16 kilo ini
Kalau misalnya dia nazar, langsung pisahkan ke dia, labetkan karena 1/3 yang ketiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Baik dia meminta ngantri benang kupon ataupun tidak. Lumayan, Haji. Itu dulu sementara. Intinya tentang pembagian kurban ini porsinya memang begini. Kalau misalnya ada yang menjual atau apapun itu terletak pada konteks kepemilikan barang, usaha. Kalau orang yang berkurban, yang memiliki barangnya, yang memiliki daging, kulit, kepala dan lain sebagainya, pun sejajar statusnya dengan panitia, maka tidak boleh menjual. Itu hadisnya jelas, tidak ada pahala kurban baginya. Jadi sia-sia, kecuali dihadiahkan, diberikan. Setelah diberikan, kumaha orang yang sudah memiliki atau sudah membeli, setelah dihadiahkan kemudian menjual, setelah dijual terserah uangnya atau bahkan masuk ke kas DKM misalnya, dipastikan disodakokeun mangga. Sementara itu dulu, mari kita diskusi selanjutnya. Setelah ini kita break, Pak. Ini yang akan dibahas nanti ya. Prinsip kesejahteraan hewan, standar keselamatan, ini nanti ada APD-nya yang kita kenalkan, kemudian ada alat sembelihan, macam cara merobohkan di sini nanti kita praktek merobohkan. Karena seharusnya pelatihan itu di luar ruangan, ada juga satu yang kita praktekkan tapi tidak ada. Tadi awalnya mau menghadirkan domba tapi domba nanti tidak mau. Jangan tadi kecilan domba nanti bisa hadir. Jadi nanti kita tonton videonya saja atau beberapa. Maka Bapak Ibu sementara silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Berapa orang atau 100.000 ternyata setelah untuk besekna atau PPT sampai resekna segala macam, kemudian upah jagalnya, penyembelih dan lain sebagainya, ada sisa 2 juta misalnya. Kita tanya keikhlasan para mudohinya supaya karena akadnya untuk apa? Untuk operasional. Kalau operasionalnya sudah selesai, semua sudah beres sampai akhir, sudah bersih lagi, ada sisa dan sisa itu akadnya untuk operasional sebetulnya di tahun ini. Maka serahkan kembali. Kalau misalnya bahasanya menyerahkan, bukan kumaha lamun di KDKM, bukan begitu. Bukan kita menawarkan KDKM tuh, DKM miskinnya. Tong gitu Pak, tapi mangga nyanggakeun ieu aya atos bapak-bapak, ibu-ibu yang terkumpul, yang tergabung dalam mudohi tahun ini sekian orang nyanggakeun ya kang nyawa mangga. Oh mangga weh nyanggakeun sadayana kangge ngaliwat pembubaran panitia ka Pangandaran misalnya. Boleh kan? Boleh. Konfirmasi. Itu ada ijab dan kabul. Karena ada ijab yang sudah selesai, ada sisa dan sisa itu bagi orang yang tidak paham atau nakal di dalam tanda kutip itu diobrolkan kamu dohi, penting beres. Nah yang lebih afdol dan berkah, biar ada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, warhas geula transparansinya baru kita bisa gunakan sesuai dengan kesepakatan para mudohi. Yang pertama, yang kedua, kenapa ya? Saya pertanyaan yang kedua tadi, nanti Pak. Oh ya. 1/3 itu maksimal, batas maksimal mudohi. Kalau tadi maksimalnya itu 8 kilo 1/3-nya, maka jangan kita yang menentukan, tapi mudohi kita hanya menyalahkan. Pak, kita itu untuk bla 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 dan juga untuk konsumsi panitia. Apakah boleh ngambil dari daging kurban sebelum didistribusikan? Boleh kalau jelas kepemilikan dagingnya. Anu diambil teh mana? Di dia atau di dia? Nah maka kalau misalnya yang kurban yang dari sini 1/3 yang pertama, 8 kilo yang pertama, ini kan milik mudohi, ini untuk dihadiahkan. Nah ketika ditanya Uyos ngambil di dia ke mudohi teh, maka mudohi memberikan kepada siapa? Orang-orang yang bekerja bukan atas nama yang mewakili dirinya, maka boleh dilakukan karena ada kepemilikannya. Sudah ada ijab dan qabul, ada akad. Kalau tidak ada akad, asal ambil itu bukan apa? Turun daging,
panitia cadalahannya. Eta salah. Kecuali konfirmasi maka kembali lagi kepada ijab itu yang paling penting. Itu yang pertanyaan kedua. Singkat saja. Tadi teh mana heula punten? Kaitan dengan yang barusan. Silakan Bang. Kami melakukan biasanya akad di awal kan sudah diakad ketika orang pekurban ini menyampaikan itu ya kalau di ini mutlak semuanya diserahkan ke panitia. Adapun nanti ada sisa yaitu urusan panitia itu sah saja begitu. Boleh. Kebetulan tahun kemarin hari kedua saya digituin Pak. Kalau saya bawa nama yang nggak sadayana weh. Pengurusan nya abdi menci, nya ngarobohkeun nyalira, nya anu ngurus timbangan daging, potongan nama ku batur, ngurus koordinasi jeung para penerima, bikin kupon, bikin flyer ku nyalira, kemudian ada sisa ini ka mana mangga nyangakeun pasikeun ka orang-orang anu terlibat, selesai. Orang yang kurban akadnya nenggakeun sagala-galana. Boleh? Boleh. Lantas bagaimana tentang tadi pertanyaan yang pertama, boleh nggak mengambil sebagian seperti itu? Kalau ada akad itu boleh. Kalau ada akad nyanggakeun termasuk pembagiannya karena panitia wakil. Kecuali panitia bukan wakil. Ini persoalan yang kedua Pak. Semuanya nyanggakan. Ada nggak panitia yang bukan wakil? Ada. Maksudnya DKM sudah berupaya membatasi panitia hanya 20 atau 50 orang di SKK. Tak bisa masuk di pakai lente, pakai kaos. Selain daripada itu tak bisa ikut nyacagan. Tiba-tiba ayam mau peso hayang iringan lah, tak bisa karena dibatasi misalnya. Tapi statusnya bukan wakil kurban, ada itu Pak. Sebagai apa? Penyedia jasa atau organizernya yang menyediakan pelayanan apa? Penyediaan hewan, pengurusan hewan, distribusi daging hewannya. Lantas bagaimana? Haram nyandak tina eta karena upah sebagai jagal atau dikiaskan menjadi jagal Pak. Pihak lain, pihak ketiga. Kalau jadi pihak ketiga, maka bapak itu enggak menerima daging sedikit pun, tapi upah 200.000 ewang, 100 ewang, atau 50.000 ewang, terserah. Ridho atau bapak diupah sakitu, pekerjaannya demikian, selesai, tidak mendapat daging. Usah rugi ya begitu. Mending jadi wakil, nah itu dia. Karena kalau menjadi wakil, persoalannya menjadi rumit. Rumit kumaha? Rek ngajual kulit, rek mawa hulu, rek cokor tiba-tiba leungit, haram. Termasuk tadi yang nazar, apalagi begitu. Kalau misalnya ada akad mutlak, maka awaskeun heula akad mutlak teh kumaha? Ayatna ieu jelaskeun heula. Nu mutlak teh kumaha Pak? Ieu upami kulit kumaha taoseun. Kepala kumaha nyanggakeun, upami aya sesa kumaha mangga nyanggakeun. Semua termasuk kemungkinan yang terjadi. Sisa uang yang dibelikan dari kurban, dari operasional, taoskeun kumaha mun aya langkung. Ridho teu kangge DKF, mangga. Pas selesai. Aman. Cukup? Cukup. Alhamdulillahirabbil. Cekapnya. Gimana nih? Satu lagi. Boleh. Oh ya, silakan. Pak. Oh, salam. Ini tentang sah dan tidak. Yang pertama Ustaz, lembaga atau sekolah ya, yang ini fenomena yang harum gitu ya. Ya. Jadi iuran siswa, gitu kan. Ya. Kemudian Al-Istirok. Gak ada ya? Gak ada. Ini aja saya ringkasnya begini. Udunan al-istirok untuk membeli seharga hewan itu dapat pahala hanya sekedar sebelum dikurbankan. Sebelum kurban dapat pahala, setelah disembelih tidak dapat pahala. Putus. Lantas bagaimana, sah atau tidak? Gimana Pak? Karena ada bahasa tidak ada pahala di situ para ulama, maka tidak bisa. Lantas bagaimana dengan kurban Palestina? Donasi, Bapak kirim 100.000 tapi akannya kurban. 100.000 tapi yang kurban dikumpulkan sama dengan akadnya udunan.
udunan sampai seharga sapi, sampai seharga domba misalnya. Menyelamatkannya bagaimana? Atas namakan atau hadiahkan. Simpelnya begitu. Hadiahkan atas nama siapa? Kalau satu domba SD mana misalnya? Udunan 5.000 ewang, 10.000 ewang, sa-SD menyembelih domba. Nah itu untuk atas nama siapa? Karena ada hadis min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kambing yang kedua yang Nabi sembelih, punduknya tadi dia Pak, ditekuk oleh tubuh lutut baginda Nabi, ditekuk pakai tali kurang lebih begitu. Nah, yang kedua untuk umat Muhammad itu boleh secara keseluruhan. Nah ini ada dalil yang ini. Kalau dalil ini membolehkan, maka ini agar keluar dari khilaf, agar keluar dari perbedaan pendapat para ulama, amannya hadiahkeun heula, berikan kepada satu orang dan atas nama satu orang itu, atau misalnya 30 juta kan 7 orang itu untuk satu ekor sapi atau unta atau kerbau, itu akan mengamankan akan atas nama kepemilikan hewan yang dikurbankan. Apabila demikian, maka keluar dari khilaf, ikhtilaf. Itu tentang konsep udunan. Yang kedua tadi apa Pak? Tidak mau disebutkan namanya gitu. Tidak disebutkan nama boleh, karena tadi dia tapi- pemana fulana bin fulan atau misalnya min ummati Muhammadun cukup. Itu boleh. Karena pahala itulah alasan kenapa orang yang menyembelih cukup tidak usah menyebutkan nama, boleh. Kenapa? Karena begitu. Karena niat yang berkorban itu urusannya dia, hati dia dengan Allah. Boleh? Punten, ini terlalu singkat tapi rencananya saya duhur itu selesai, tapi ternyata baru pembahasan pertama yang selesai. Kalau kira Bapak kasih kuat, nanti setelah ini duhur kita kesini lagi, kita lanjut untuk praktek dan seterusnya. Atur nuhun, wallahu